Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membahas materi tentang unsur negara, fungsi negara, hubungan ilmu negara dengan ilmu lain. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, saya Yusuf Najib Rajaswa 2025-294. Saya Nafi Khoiria dengan NIM 2025-290. Saya Hiki Anda Santoso dengan NIM 2025-2089. Saya Sita Sabila Fauzia dengan NIM 2025-286. Oke, materi yang akan saya jelaskan adalah unsur-unsur negara. Di sebuah negara harus mempunyai 4 unsur konstitutif, yaitu yang pertama ada wilayah, yang kedua ada penghuni, rakyat, penduduk, bangsa, dan negara. Yang ketiga harus ada pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat harus ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan negara. Menurut pendapat pakar politik Indonesia, fungsi dan tujuan negara yaitu 1. Menegakkan hukum, 2. Menciptakan ketertiban, 3. Memperkuat pertahanan, dan 4. Menegakkan keadilan. Di sini saya akan melanjutkan dengan materi asal mula ilmu negara, yaitu kelahiran dan keberadaan ilmu negara tidak dapat lepas dari jasa George Jelinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang mengumpulkan seluruh ilmu negara tentang negara, meneliti, mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusunnya secara sistematis. Selanjutnya, pada tahun 1882, ia telah menerbitkan buku dengan judul Allgemeine Staatslehre, Ilmu Negara Umum. Buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara. Selanjutnya, George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem Jelinek. Yang pertama yaitu Staatswissenschaft dalam arti sempit, yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi objeknya, yaitu negara. 1. Menekankan hukum. Yang kedua adalah Rechtswissenschaft, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang menekankan pada segi hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum antar negara. Selanjutnya yaitu Beschreibende Staatswissenschaft atau Staatskunde, ilmu negara yang hanya mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Contohnya, bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Selanjutnya, Theoretische Staatswissenschaften atau Staatslehre. Ilmu negara mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan Staatskunde. Pada teori ini dilakukan analisa yang kemudian hasilnya disusun secara teratur dan sistematik. Selanjutnya, Praktische Staatswissenschaft atau Angewandte Staatswissenschaft, berisi teori tentang tata cara mempraktikkan teori-teori dalam ilmu negara. Oke, selanjutnya Besondere Staatslehre atau khusus yang mempelajari tentang ilmu negara, yang membahas teori tentang negara, namun teori tersebut hanya berlaku pada negara tertentu. Individuelle Staatslehre atau yang mempelajari tentang ilmu negara yang mengkaji tentang suatu negara tertentu. Spezielle Staatslehre yaitu mempelajari tentang ilmu negara yang mengkaji negara secara umum, kemudian menyelidiki lembaga kenegaraan khusus seperti pengkajian mengenai lembaga perwakilan Indonesia, lembaga kekuasaan kehakiman di negara tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, ilmu negara. Negara sebagai objek kajiannya, mengkaji negara dalam arti yang umum, abstrak, dan universal sehingga tidak terikat pada waktu, kondisi, dan tempat. Yang terakhir, berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip terkait negara. Selanjutnya yaitu hukum tata negara. Negara sebagai objek kajiannya. Yang kedua, mengkaji negara yang konkret atau tertentu yang terikat dengan waktu, kondisi, dan tempat. Yang ketiga yaitu penerapan konkret dari teori-teori dan prinsip-prinsip yang dikaji dalam ilmu negara, menjelaskan struktur, organ, dan fungsinya dalam suatu negara tertentu. Selanjutnya adalah hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Yang pertama, ilmu negara. Negara sebagai objek kajiannya. 2. Mengkaji negara dalam arti yang umum, abstrak, dan universal sehingga tidak terkait pada waktu, kondisi, dan tempat.
negara dalam keadaan diam. 3. Berisi tentang teori-teori dan prinsip terkait negara. Hukum administrasi negara. Pertama, negara sebagai objek kajiannya. 2. Mengkaji negara yang konkret atau tertentu yang terkait dengan waktu, kondisi, dan tempat negara dalam keadaan bergerak. 3. Memfokuskan pada bagaimana organ negara berinteraksi dengan masyarakat, termasuk perizinan, pajak, dan administrasi publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Yang pertama yaitu ilmu negara sebagai objek kajiannya. Yang kedua, mengkaji negara dalam arti yang umum, abstrak, dan universal sehingga tidak terikat pada waktu, kondisi, dan tempat negara dalam keadaan diam. Yang ketiga, berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip terkait negara. Selanjutnya, ilmu politik mempelajari fenomena kekuasaan, organisasi negara, dan kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara bersifat dinamis. Perumpamaannya, hukum tata negara ibarat kerangka, sedangkan ilmu negara dan ilmu politik itu ibarat daging. Kemudian hukum administrasi negara diibaratkan roh. Kemudian menggambarkan bagaimana hukum tata negara menyediakan struktur dasar dan organisasi negara menjadi kerangka. Ilmu negara dan ilmu politik memberikan penjelasan teoritis dan fundamental tentang negara, diibaratkan seperti daging. Sedangkan hukum administrasi negara mengaktifkan struktur tersebut dan membuatnya berfungsi secara efektif dalam praktik pemerintah, diibaratkan seperti ruh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan kelakuan yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.